Halo para pejuang PTN, selamat berjumpa kembali. Dan tentunya saya harap kalian tidak pernah bosan ya untuk memahami soal-soal yang terdapat pada channel YouTube ini. Karena saya harapkan kalian bisa lebih memahami lagi konsepan bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan soal-soal SNBT di sini yang nantinya bisa membuat kalian dengan lebih mudah lagi menaklukkan soal-soal tersebut sehingga mendapatkan satu kursi PTN kalian favorit dan impian kalian melalui jalur SNBT 2024 tentunya. Yuk kita lanjut di bagian yang kedua untuk bocoran soal SNBT 2024 subtes TPS bagian PBM. Dan ini masih sama ya berdasarkan FR di hari kedua 2 Mei 2024. Nah, teman-teman, ini adalah soal yang dilempar pada video sebelumnya. Yuk, sekarang kita akan cek kira-kira yang mana ya konjungsi yang salah. Kita akan cek dulu ya dari kalimat satu, kemudian nanti ketiga, kelima, 9, dan yang terakhir 11. Kita lihat di sini untuk yang di kalimat pertama, selama ini. Nah, selama ini kan menunjukkan waktu ya gitu. Sehingga ini keterangan di awal. Kalau ini aman sih gitu. Selama ini banyak orang yang meremehkan manfaat lobak putih. Aman ya? Kalimat tiga di sini kita lihat lobak putih dikenal juga dengan sebutan daikon atau lobak Jepang. Nah, dengan sebutan atau berarti ada dengan sama atau dengan nantinya penyerta gitu kan atau nantinya pemilihan daikon atau lobak Jepang. Aman juga nih untuk kalimat yang ketiga. Kita cek yang kalimat kelima sekarang nih. Ada konjungsi apa? Meskipun lobak putih bukan sayuran asli Indonesia, tetapi belakangan banyak petani yang telah menanamnya. Oke, kita cek. Tetapi dan meskipun kalian masih ingat dong, dia itu adalah konjungsi pertentangan. Nah, kalau konjungsi pertentangan berarti dia itu mempertentangkan dua hal yang berbeda. Ada apa saja? Untuk yang intrakalimat, dia itu ada STM, sedangkan tetapi dan meskipun gitu kan. Nah, ketiga konjungsi ini teman-teman tidak boleh kita pakai dalam satu kalimat yang sama. Mengapa demikian? Karena kalau konjungsi di awal terus ini ada tanda koma, nanti kan ini akan membentuk keterangan ya untuk klausa yang pertamanya gitu. Nah, terus ini ada konjungsi lagi, ya nanti keterangan lagi dong, ya enggak sih? Nah, kalau seperti itu nanti tidak akan jelas subjeknya apa, predikatnya apa, ujung-ujungnya nanti lari pada kalimat efektif gitu. Sehingga penempatannya tidak boleh ada dua konjungsi yang jenis sama dalam satu kalimat karena nanti bisa menghilangkan posisi subjek dan predikat. Tapi hati-hati juga kalau untuk konjungsi penambahan itu kan ada dan sama serta ya, itu keduanya bisa digunakan dalam satu kalimat bersamaan, tetapi jika rinciannya itu benar-benar banyak banget gitu. Oke, aman ya sampai sini? Berarti jawabannya ada di yang C nih. Kira-kira sesuaikah jawaban kalian? Nah, kalau sudah sesuai, luar biasa. Kalau yang belum sesuai, tenang. Berarti kalian mendapatkan ilmu dan pemahaman baru. Bukan begitu ya? Yuk kita lanjut ke kalimat 9 sekarang. Selain itu, wah ini selain itu selalu muncul ya nampaknya. Berarti penambahan nih. Terus di sini ada dan. Oke, ini rincian bla 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 tembaka dan seng. Aman ya berarti. Yang terakhir kalimat 11 dalam. Nah, itu juga tepat. Terus dan itu juga tepat ya. Kalau seperti itu jelas pilihannya 9 dan 11 itu bukan pilihan jawaban yang tepat. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan jauh lebih baik lagi ya. Yuk sekarang kita lanjut. Ini tentang kata hubung. Kata hubung yang tidak tepat dalam paragraf di atas adalah, wah, ini soal simak UI ini. Nah, karena soal simak UI itu dia sebetulnya ya, tipe-tipe soalnya itu banyak yang mirip dengan SNBT. Hanya saja biasanya kalau di soal SWIMAK UI itu untuk pilihan jawabannya itu kemungkinan besar ada dua, tapi ada satu pilihan jawaban yang lebih tepat lagi. Nah, kecohannya tuh di sana kalau untuk tipe soal bahasa Indonesianya. Jadi harap berhati-hati sekali bagi kalian yang akan mencoba untuk mengikuti SIMAK UI tahun ini. Yuk kita cek di sini ada kalimat
1, 3, 4, dan 5. Dari atas dulu ya, dari opsi yang A di sini. Untuk yang A itu katanya di sini itu bahwa, nah meyakini bahwa sama tetapi. Kita cek dulu ya. Penelitian ini masih merupakan studi awal, tetapi para peneliti meyakini bahwa kota ini adalah kota yang ramai. Oke, ini menyatakan hubungan pertentangan. Apa itu nih? Katanya kan penelitian ini tuh masih studi awal loh, tapi sebenarnya para peneliti itu udah yakin kalau kota ini tuh katanya kota yang ramai pada masanya. Berarti kan ada dua hal yang dipertentangkan. Yang satu itu masih studi awal banget, tapi yang satu lagi para peneliti itu udah yakin banget gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, dua konjungsi tersebut sudahlah tepat. Jadi bukan A ataupun B, gitu ya. Kita cek yang kalimat 4. Setelah, nah setelahnya itu ada di sini nih teman-teman. Bla bla bla, pembangunan Kolatga. Nah, selesai setelah Alexander Agung. Selesai setelah, oh ada hubungan apa? Kronologis di situ. Jadi sudah tepat, gitu ya. Terus di sini lagi pula. Nah, kita cek ya. Lagi pula dia itu ada di awal dan tentunya jika kalian cek di sini untuk di paragraf tersebut itu ada di kalimat yang ketiga. Nah, kalian pernah mendengar konjungsi lagi pula, kira-kira penempatannya itu tepat tidak ya kalau untuk di opsi yang C ini? Lagi pula terungkap bahwa kota itu masih memiliki sisa-sisa pemukiman kuno yang dibentengi. Nah, sebentar. Nih, kalau untuk kata lagi pula gitu, untuk lagi pula itu dia sebetulnya penghubung apa? Memang betul dari segi fungsi dia itu menghubungkan antar kalimat, benar di awal nih. Tapi kalau dari segi konteks gimana? Lagi pula itu untuk menyatakan atau menghubungkan hal lain yang di luar dengan yang disebutkan sebelumnya. Artinya kalimat 2 dan kalimat 3 ini pasti nanti nggak akan saling berkaitan. Kita cek nih, kota kuno yang bernama bla 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 menghadap sungai di Sulaimania, Kurdistan. Lagi pula terungkap bahwa kota itu masih memiliki kota itu, kota apa ya ke sini dong ya nggak sih ngacunya? Nah kalau kayak gitu apakah sudah tidak menyatakan hubungan dengan sebelumnya? Tentu tidak gitu. Justru ini menyatakan hal yang di dalam dengan kalimat sebelumnya. Jadi penggunaan konjungsi lagi pula di sini itu tidak tepat teman-teman. Ini tidak tepatnya berdasarkan konteks ya, bukan berdasarkan posisinya. Jadi pilihan jawabannya di yang D. Nah, karena yang bagaimana? Kita lihat di sini ada kata tentang. Hayo loh, apakah kata tentang itu termasuk ke dalam konjungsi atau bukan? Nah, di sini kata tentang itu sebetulnya kalau kalian mengecek di kamus itu kan kodenya itu adalah P ya. Tetapi di sini kalau tentang itu kan terhadap, dekat di depan muka kayak gitu. Kalau ini kan berkaitan tentang. Kalau ini kan para peneliti membawa kabar baik tentang telah, oh berarti tentangnya di sini itu apa? Ini tuh sama halnya seperti mengenai gitu, mengenai. Jadi para peneliti membawa kabar baik nih mengenai apa telah ditemukan itu kan nyambung gitu. Jadi hati-hati ya terkecoh. Seperti itu teman-teman. Itu untuk tipe soal konjungsi yang terdapat di soal-soal SIMAK UI. Mengapa saya bagikan gitu kepada kalian? Karena di sini sebetulnya yang menjadi landasannya sebenarnya itu karena kan kalau untuk konjungsi itu kan dia tidak harus melulu berkaitan dengan penggunaannya itu ditempatkannya itu tidak pas gitu tapi lebih ke konteksnya kalau untuk soal-soal SNBT. Jadi harap diperhatikan dan tipe soal ini dia itu sesuai kok dan bisa kita pakai juga. Untuk latihan tidak jadi masalah ya agar kalian menambah pemberdaharaan kosakata dan tentunya terutama ini di bidang konjungsi. Seperti itu ya teman-teman. Yuk kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini mengenai kata dan makna kata. Tapi di sini itu mengapa saya kaitkan ke ejaan? Karena di dalam konjungsi itu kan termasuk juga ke dalam ejaan. Terus kok ke kata sama makna kata sih? Konjungsi kata depan, kata hubung gitu kan. Itu kan termasuk ke dalam kata gitu ya. Terus kok makna? Karena ini yang ditanyakannya apa? Paragraf yang rumpang gitu.
gitu. Yuk kalian coba cek dan tentukan dulu ini ada di awal kalimat loh. Kira-kira apakah semua konjungsi ini boleh di awal kalimat atau ternyata tidak tepat? Nah, silakan kalian analisis dari segi posisinya dulu ya. Kemudian kalian bisa cek dari segi konteksnya, masukkan satu persatu dan kalian coba tentukan pilihan jawabannya. Jangan lupa ya, dikirimkan atau dibagikan nih kepada teman-teman para pejuang PTN yang lainnya di kolom komentarnya masing-masing, beserta alasan tentunya ya, agar teman kalian yang lain bisa memahami dan mendapatkan ilmu dari para pejuang PTN lainnya. Yuk, silakan dinantikan ya pilihan jawaban yang tepatnya apa, pembahasannya bagaimana, dan tentunya sambil menunggu FR yang disebarluaskan oleh teman kalian di hari yang ketiga, hari ini banget. Jadi kita akan lanjut pada video pembahasan mengenai bocoran soal SNBT 2024 berdasarkan FR di hari ketiga yakni 3 Mei 2024. Sampai jumpa teman-teman.